Halo teman-teman, selamat datang di channel kita. Pernah dengar nama George Soros? Ya, dia adalah salah satu investor paling legendaris sekaligus kontroversial di dunia. Ada yang bilang dia jenius pasar keuangan, tapi ada juga yang menuduhnya sebagai penghancur ekonomi. Salah satu momen paling terkenalnya, Black Wednesday tahun 1992, saat dia mengantongi $1 miliar dalam sehari dengan mengguncang pound Inggris. Tapi, bagaimana caranya dia melakukan ini? Apakah dia benar-benar bisa menghancurkan ekonomi sebuah negara? Nah, di video kali ini, kita akan kupas tuntas strategi Soros, langkah demi langkah, dengan bahasa yang simple dan seru. Jadi, siap? Yuk, kita mulai. Siapa George Soros? George Soros lahir di Hongaria pada 1910, dan hidupnya penuh drama. Bayangkan dia selamat dari pendudukan Nazi, lalu pindah ke Inggris, dan kerja serabutan sambil kuliah. Tapi dia nggak berhenti di situ. Dia pindah ke Amerika, masuk dunia keuangan, dan mendirikan Soros Fund Management. Sekarang, dia dikenal sebagai raja spekulasi mata uang. Tapi, apa yang bikin dia beda? Jawabannya, strategi cerdas dan teori unik yang disebut refleksivitas. Sabar, kita bakal bahas itu nanti. Intinya, Soros bukan cuma investor biasa, dia punya cara berpikir yang bikin orang takjub sekaligus takut. Strategi Soros, langkah pertama. Oke, sekarang masuk ke inti cerita strategi Soros. Langkah pertama, dia cari celah. Bayangin dia kayak detektif ekonomi. Dia pelajari data negara inflasi tinggi nggak? Kebijakan moneter buruk nggak? Mata uangnya overvalued atau nggak? Contohnya, tahun 1992, dia lihat pound Inggris dalam sistem ERM atau European Exchange Rate Mechanism, atau mekanisme nilai tukar Eropa. Nilai tukar pound tetap sama, Mark German, tapi kondisi ekonomi Inggris lagi nggak kuat. Inflasi Inggris tinggi, dan Bank of England kelihatan desperate buat pertahankan nilai pound. Soros bilang, ini peluang. Lalu, pada tahun 1997, dia lihat baht Thailand juga bermasalah karena terlalu dipegang ke dolar Amerika Serikat. Padahal ekonominya lagi goyah. Intinya, dia cari negara yang ekonominya udah rapuh, kayak rumah kartu yang tinggal disentuh buat roboh. Langkah kedua, taruhan besar. Setelah nemuin target, Soros nggak main kecil-kecilan. Dia masuk dengan taruhan gede, pakai leverage, artinya dia pinjam duit banyak buat perbesar posisinya. Misalnya, pada tahun 1992, dia jual pendek atau short selling pound senilai $10 miliar. Bayangin, $10 miliar, dia pinjam pound, jual buat beli mark Jerman, dan tunggu pound jatuh. Kalau jatuh, dia beli lagi dengan harga murah, balikin pinjaman, dan kantongin selisihnya. Inilah namanya short selling. Ini kayak main judi, tapi dengan kalkulasi super cerdas. Di Thailand tahun 1997, dia juga taruhan gede melawan baht, bagian dari portofolio $12 miliar. Dan di Jepang tahun 2017, dia serang yen saat kebijakan Abenomics lagi lelet. Hasilnya, keuntungan miliaran dolar. Tapi, ini baru setengah cerita, ada rahasia lain di balik keberhasilannya. Rahasia refleksivitas. Nah, ini dia senjata rahasianya. Teori refleksivitas. Apa itu? Simpelnya, Soros bilang pasar nggak selalu logis. Persepsi orang bisa ubah kenyataan. Misalnya kalau dia jual pendek pound atau short selling dalam jumlah gede, investor lain panik dan ikutan jual. Akibatnya, pound makin jatuh, dan taruhan Soros jadi kenyataan. Ini kayak efek domino, atau bola salju yang makin gede. Di Black Wednesday tahun 1992, dia mulai pasar ikut, dan Bank of England kalah. Pound keluar dari ERM, jatuh 15% lawan mark Jerman, 25% lawan dolar AS. Dia untung $1 miliar dalam sehari. Teori ini bikin dia beda dari investor lain, karena dia nggak cuma prediksi pasar, dia bikin pasar bergerak sesuai prediksinya. Dampaknya ke ekonomi tapi, apa yang terjadi sama negara yang diserang Soros? Dampaknya bisa gede banget. Pertama, mata uang jatuh bikin impor mahal, inflasi naik, contohnya Inggris tahun 1992. Kedua, investor kabur, ekonomi goyah, lihat krisis Asia tahun 1997, Thailand dan Indonesia kena parah. Ketiga, bisa jadi resesi, kayak Inggris pasca Black Wednesday. Tapi, penting diingat, Soros nggak bikin masalah dari nol, dia manfaatin kelemahan yang udah ada. Jadi, ibaratnya, dia cuma nyanyi di panggung yang udah retak, tapi suaranya bikin panggung itu ambruk. Pertanyaannya, ini jahat atau cuma bisnis biasa? Kita bahas di segmen terakhir.
Kontroversi dan kesimpulan Soros jadi sosok penuh kontroversi. Ada yang bilang dia predator, eksploitasi negara buat untung pribadi. Contohnya, di Asia tahun 1997, banyak yang miskin gara-gara krisis makin parah. Tapi, ada juga yang bilang dia cuma main sesuai aturan pasar, bantu buka kelemahan biar diperbaiki. Di Inggris misalnya setelah Black Wednesday, mereka malah jadi lebih kuat dengan kebijakan baru. Jadi menghancurkan ekonomi? Nggak sepenuhnya, dia cuma manfaatin celah. Kesimpulannya, Soros itu kayak pedang bermata dua jenius buat dirinya, tapi bisa jadi mimpi buruk buat negara yang nggak siap. Apa pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng biar nggak ketinggalan video berikutnya. Kita bakal bahas lebih banyak tentang dunia keuangan, investasi, dan cerita seru lainnya. Ada saran topik? Tulis di bawah. Sampai ketemu lagi, stay curious, dan salam cuan.